mempergilirkan kekuasaan di tengah-tengah umat manusia. Dan seiring bergulirnya waktu, hegemoni peradaban berpindah dari satu kaum kepada kaum yang lainnya. Melalui Perang Dunia Pertama misalnya, Allah menggeser hegemoni Khilafah Utsmaniyah yang telah rapuh dimakan usia tanpa perlawanan yang berarti. Dunia Islam menjadi kelam dengan runtuhnya khilafah yang sudah tegak selama 1300 tahun lamanya. Yang ada kini hanyalah kenangan-kenangan historis yang cuma tergambar di kalangan sejarawan Islam semata. Sepanjang abad ke-20, dunia dihegemoni dengan peradaban liberal yang serba sekuler. Semua tatanan kehidupan didasari dengan asas manfaat dan mudarat. Kaum muslimin pun tak luput dari serangan peradaban ini. Memang dunia berkembang sedemikian rupa hingga mengalami puncak teknologi dan informasi. Hal tersebut akhirnya mengakibatkan pemimpin-pemimpin di seluruh negeri adalah orang yang mampu mengendalikan opini dan propaganda. Mereka adalah para kaum kapital, atau setidaknya orang yang mendapatkan sokongan dari kaum kapital. Caranya dengan berkolaborasi antara penguasa dan pengusaha. Efeknya kawan, cengkraman kapitalisme mencekik umat manusia di seluruh dunia. Nggak peduli muslim, nggak peduli kafir. Lalu awal abad ke-21 terjadilah gelombang Arab Spring yang menyapu banyak negara di Arab dan Timur Tengah. Sebagian rezim tumbang oleh rakyatnya sendiri. Namun setelah berjalan hampir 1 dekade lamanya, Arab Spring tidak memberikan dampak yang banyak dan berarti dalam perubahan peradaban manusia. Justru yang ada malah meninggalkan bekas luka yang dalam di kalangan umat Islam. Dan di awal tahun 2020, dunia dikagetkan dengan sebuah pandemi yang mengerikan, yaitu COVID-19. Hampir semua negara di dunia saat ini sudah terpapar oleh ganasnya virus ini. Sudah lebih dari 2,5 juta umat manusia terjangkit virus corona, dan lebih dari 100.000 orang meninggal dunia. Belum lagi kerugian ekonomi dunia yang tak terhitung nilainya. Dunia ibaratnya terrestart. Hegemoni barat yang congkak mendadak tak berdaya di tangan makhluk kecil yang tak kasat mata. Amerika diperingatkan mantan diplomat senior mereka yang pernah menjadi menteri luar negeri, yakni Henry Kissinger, untuk bersiap-siap mengamankan kepentingan Amerika dan demokrasinya. Karena menurut Kissinger, dunia akan sama sekali berbeda antara sebelum dan sesudah corona. So, akankah ini menjadi cara bagi Allah untuk menumbangkan sebuah peradaban manusia? Peradaban yang sudah mengakar kuat dan mendarah daging dengan penjagaan yang luar biasa hebatnya oleh Amerika dan sekutu-sekutunya akan segera berlalu. Mungkin pandemi ini akan segera berakhir atas izin Allah, namun akan meninggalkan dampak serius di setiap negara, khususnya Amerika dan Eropa. Krisis yang semula adalah krisis kesehatan akan berdampak menjadi krisis ekonomi, dan hari ini sudah mulai terlihat efeknya. Matinya pabrik besar, pasar, transportasi, dan sebagainya menambah deretan panjang penderitaan akibat virus corona ini. Ketika krisis ekonomi tidak tertangani dengan baik, maka akan segera berubah menjadi krisis sosial. Rasisme merajalela di mana-mana seperti yang sudah terjadi di Amerika dan Eropa. Dan sekarang sangat besar kemungkinan gelombang krisis ini akan berdampak menjadi krisis politik. Dan ketika krisis politik ini sudah terjadi kawan, di sanalah ajal peradaban kapitalisme yang congkak dan arogan akan tiba. Peradaban yang cacat dari lahir ini akan segera berakhir dan digantikan dengan peradaban Islam. Yakinlah, karena tanda-tanda itu begitu kuat di mana-mana. Kesadaran keberislaman menguat, penyerahan diri kepada Allah menguat, kebutuhan untuk tetap bisa menimba ilmu di masa pandemi terus menguat. Coba lihat, kajian online di mana-mana. Kesadaran politik umat muslim pun semakin kuat. Di sisi lain, peradaban barat sudah rapuh digerogoti oleh coronavirus. Inilah zaman kebangkitan Islam. Zaman di mana janji Allah akan tertunaikan dengan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah. Zaman yang semua kaum muslimin menantikannya. Maka kawan, bangkitlah, sing-singkan lengan bajumu. Peradaban Islam sudah terpampang begitu jelas di depan mata.
Ayo bersama-sama berjuang lebih keras lagi di masa pandemi ini. Kita raih masa depan dunia di tangan kita, kaum muslimin. Kita songsong masa depan dunia di bawah peradaban dan kekuasaan Islam. Habis corona, terbitlah Islam.